Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan yang baik, dulur-dulur. Dan bagi saudara petani yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Alhamdulillahirobbilalamin. Di kesempatan video kali ini dulur-dulur, kembali lagi kita akan melakukan perawatan rutin, yaitu melakukan pembasmian hama dulur ya. Dan alhamdulillah untuk keadaan tanamannya bisa dilihat dulur, hampir semua pertunasan untuk sekarang membawa bunga dulur. Bisa dikatakan ini adalah bunga musiman dulur ya. Dan keadaan ini tidak hanya terjadi di lahan saya dulur-dulur, tetapi hampir seluruh lahan milik tetangga-tetangga itu full bunga semuanya. Cuma beda beberapa hari saja, tinggal kita saja dulur ya, penerapan ataupun proteksinya terhadap bunganya seperti apa. Nah, di video kali ini ada beberapa hal yang akan saya tekankan dulur, dan kemungkinan ada beberapa tambahan fungisida, walaupun ini di musim kemarau bisa dikatakan seperti itu, tapi ini adalah salah satu cara saya untuk mengurangi tingkat kerontokan pada bunga dulur-dulur ya. Karena itu ada beberapa tambahan fungisida dan juga proteksi terhadap buah-buah yang masih ada di pohon dulur. Nah, jadi simak terus untuk video kali ini tentang penggunaan pestisida, baik fungisida maupun insektisida, dan juga nutrisi yang saya pakai pada saat fase pembungaan seperti ini. Nah, untuk musim kemarau dulur-dulur ya, ini adalah lahan basah, jadi untuk pengairan bisa kita sesuaikan sewaktu-waktu, sehingga untuk tanamannya alhamdulillah mampu tetap tumbuh dulur ya, baik pertunasan, pembungaan, dan juga pembesaran buah. Karena untuk pengairannya juga cukup bisa saya katakan terpenuhi, karena untuk beberapa hari ke belakang memang untuk curah hujan sudah sangat jarang dulur ya. Nah, inilah dulur beberapa pestisida yang akan saya pakai dalam penyepraian kali ini. Yang pertama saya menggunakan nutrisi dulur ya. Untuk nutrisi saya menggunakan magnesium sulfat. Selain untuk mencegah kerontokan, karena untuk beberapa pohon buahnya juga masih cukup banyak dulur. Jadi sekalian kita tingkatkan kualitasnya, baik warna dan juga rasanya, menggunakan magnesium sulfat. Untuk fungisida hari ini saya tambahkan fungisida bahan aktif carbendazim. Ini biasanya saya pakai pada fase pembungaan dulur ya. Ini entah itu berpengaruh atau tidak, tapi aplikasi yang saya lakukan pada fase pembungaan dengan menggunakan fungisida sistemik carbendazim itu cukup efektif dalam mencegah kerontokan dulur-dulur ya. Dan juga yang terpenting, untuk bunga itu akan jauh lebih kuat seperti itu dulur. Nah, yang kedua fungisida kontak. Biasanya saya memakai bahan aktif sulfur pada saat penyepraian itu 1 kilo, tapi hari ini saya berikan dosis setengah kilo dulur-dulur ya. Ini juga sebagai proteksi terhadap tunas-tunas muda dan juga bunga-bunga, baik dari serangan embun tepung terutama dulur ya, karena sudah mulai banyak gejala dulur yang hinggap. Alhamdulillah untuk di lahan saya sini sudah bisa terproteksi sejak dini dulur-dulur, sehingga untuk perkembangan penyakit embun tepung bisa kita atasi. Tidak lupa untuk tambahan fungisida bahan aktif mancozeb, ini bersifat wajib pada saat penyepraian dulur-dulur ya. Untuk dosis sendiri saya berikan dosis 500 gram atau setengah kilo dulur-dulur ya, untuk kurang lebih 600 liter air. Nah, sehari ini pada saat penyepraian saya menggunakan 3
fungisida dulur ya, tapi tetap untuk dosisnya kita sesuaikan dengan keadaan kebun kita masing-masing. Untuk insektisida yang pertama sebagai pengendalian hama lalat buah dulur, karena beberapa waktu kemarin ataupun penyempraian sebelumnya saya menggunakan bahan aktif Dimetoat. Untuk penyempraian kali ini saya rolling menggunakan bahan aktif Acefat. Untuk spektrum hamanya, untuk jangkauan hamanya cukup banyak yang bisa disasar dengan bahan aktif Acefat ini dulur ya. Untuk merek dagangnya saya menggunakan merek dagang Paspat. Jadi untuk dulur-dulur silakan menggunakan merek dagang yang ada di tokonya dulur-dulur ya. Sama sehari ini saya tambahkan bahan aktif beta sulfrin dulur dengan merek dagang Bulldog ya. Untuk dosis saya berikan dosis sedikit sekitar 150-an. Ini sebagai pemerkuat untuk pencegahan hama trip dulur ya. Tapi sebenarnya ini saya aplikasikan untuk memberantas kutu-kutu ataupun kepar-kepar putih dulur, karena untuk beberapa hari saya lihat tidak hanya di kebun saya tetapi di beberapa samping kebun tetangga itu cukup banyak dulur. Takutnya nanti menjalar ataupun masuk ke kebun saya, jadi sekalian saya berantas dulur ya. Dan yang paling penting ataupun yang paling utama pada saat penyempraian dengan bunga yang cukup banyak seperti itu dulur-dulur, yaitu bahan aktif Abamectin. Hari ini saya memakai yang 32 EC dulur-dulur. Untuk dosis kurang lebih saya berikan 200 sampai 250 sebagai proteksi terhadap bunganya. Tidak lupa pelekat, perata dan juga penembus dulur-dulur. Walaupun di musim kemarau saya masih tetap memakainya agar percampuran dari pestisida kita bisa lebih maksimal memproteksi ketanaman. Nah, inilah dulur untuk keadaannya. Alhamdulillah untuk beberapa pohon masih menyisakan beberapa buah, dan yang terpenting untuk beberapa pohon masih terus berjenjang dulur-dulur ya. Sehingga perlu kita lakukan proteksi yang mulai dari awal, apalagi untuk bunga yang muncul cukup banyak dulur-dulur. Bisa dikatakan ini adalah bunga musiman dulur-dulur ya. Karena tidak hanya terjadi di kebun saya, hampir sebagian besar beberapa kebun itu untuk bunganya sudah mulai mekar. Berbeda dengan punya saya dulur ya, yang masih ada beberapa yang mekar tapi masih sebagian itu masih mulai muncul dulur. Nah, untuk proteksinya kita wajib menggunakan bahan aktif Abamectin. Itu yang selalu saya pakai dulur, agar kualitas dari buahnya nanti ketika besar itu tidak kusam ataupun burik dulur-dulur ya. Karena untuk menjaga buah agar mempunyai kualitas yang baik itu dimulai dari pembungaan seperti ini dulur-dulur. Nah, untuk bahan aktif Abamectin bisa kita rolling dengan bahan aktif Imidacloprid. Nah, biasanya saya seperti itu dulur ya. Nah, ini adalah contoh bunga yang sudah menjadi bakal buah dulur-dulur. Nah, itu yang pertama. Untuk proteksi bunga seperti ini, walaupun di musim kemarau biasanya saya selalu menambahkan fungisida sistemik itu sebagai perkuat dulur ya, untuk memperkuat tanaman. Dan khusus saya biasanya menggunakan bahan aktif carbendazim karena untuk beberapa alasan. Yang pertama, ketika muncul tunas itu otomatis untuk penyakit embun tepung itu akan lebih cepat serangannya dulur. Jadi perlu kita proteksi agar tunas-tunas muda itu yang muncul itu tidak mudah terserang embun tepung, karena ketika sudah masuk nanti tunas-tunas muda itu akan akan rusak dulur ya. Dan yang paling parahnya untuk bunga itu akan jauh lebih mudah rontoknya dulur-dulur. Nah, seperti itu dulur. Ini adalah keadaan setelah penyempraian. Dan untuk keadaan cuaca di tempat saya ini masih belum ada tanda-tanda hujan dulur.
tanda-tanda sudah ada sebenarnya, mendung saja tapi masih belum turun hujan, sehingga untuk beberapa tanaman itu memang sedikit kurang maksimal dalam hal pertumbuhan dulur ya. Tapi karena ini lahan basah, alhamdulillah proteksinya bisa ataupun pertumbuhannya bisa kita maksimalkan lagi dulur-dulur ya. Nah, untuk musim kemarau di daerah saya ini sudah kurang lebih hampir 4 bulanan tidak ada hujan dulur ya. Jadi untuk lahan basah itu masih bisa kita genjot pertumbuhannya dulur, tapi untuk lahan kering itu masih benar-benar harus sabar menunggu kiriman hujan dulur ya. Nah, insya Allah nanti akan saya buatkan video beberapa alasan kenapa saya tidak melakukan penyiraman untuk lahan kering dulur-dulur ya. Nah, kembali lagi dulur, untuk proteksi bunga yang saya lakukan selain menggunakan bahan insektisida, bahan aktif abamectin ataupun imidacloprid dan juga fungisida sistemik, untuk nutrisi sendiri biasanya saya rutin menggunakan kalsium yang mengandung boron, kalium cair ataupun KNO3 seperti itu, dan yang hari ini untuk saya lakukan penyempraian hari ini saya menggunakan magnesium sulfat, karena alasannya yang pertama selain untuk memperkuat bunga dan untuk menyeragamkan dulur, bisa saya katakan seperti itu, untuk beberapa pohon itu kan masih menyisakan buah dulur. Nah, sehingga untuk kualitas buah itu ingin saya maksimalkan lagi, karena untuk pembesarannya kemarin sudah kita lakukan pemupukan ya. Jadi untuk magnesium sulfatnya istilahnya akan mempercepat proses penyerapan nutrisi seperti itu dulur. Nah, demikian dulur video penyempraian kali ini. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk seluruh dulur petani di Indonesia.